Halo. Halo, Swastiastu Pak. Selamat siang. Ya gimana? Ada apa? Gini Pak, mau nanya. Ini proposal dari Korwil. Ada 8 kabupaten sudah banyak yang masuk. Mohon petunjuk Pak terkait ini proposalnya. Oh jadi gini, saya akan besok pulang. Sudah itu kamu klaster ya, per kabupaten. Nah, jadi bagi yang rata. Nah setelah itu, besok begitu saya tiba di Bali, kita bahas. Setelah itu baru kita verifikasi, turun bersama-sama, cek kesiapan kelompok masing-masing. Oke Pak, siap Pak. Nanti saya siapkan gininya untuk database-nya Pak. Terima kasih Bapak. Ayo, makasih ya. Sampai jumpa besok. Bali, pulau nan apik yang ramai disinggahi baik turis lokal maupun mancanegara, keindahan pesona alam yang tidak dapat dibantahkan dibalut dengan keunikan kebudayaan lokal, menjadikan Bali bak berlian Nusantara. Namun di tengah perkembangan Bali yang begitu melejit di mata dunia, ternyata masih ada masyarakat Bali yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian mereka. Hal inilah yang menjadi dasar anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, salah satu putra asli Bali yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, membuka rumah aspirasi di 9 kabupaten di daerah pemilihannya. Semua ini dilakukan dengan harapan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan tepat dan dapat ia perjuangkan. Masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi, mengungkapkan harapan dan keinginan mereka. Dalam aspirasi episode kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, perwakilan dari fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Bali yang menyerap aspirasi masyarakat melalui rumah aspirasi dan e-proposal. Seperti apa mekanisme dan seefektif apa penyerapannya? Ikuti perjalanan saya di aspirasi penyambung suara rakyat. Inilah salah satu rumah aspirasi Amatra Center yang berada di lokasi kediaman Bapak Bagus Adi Mahendra Putra, tepatnya di Jalan Raya Canggung 88, Kerobokan, Badung, Bali. Rumah aspirasi ini tidak pernah sepi didatangi masyarakat yang ingin menyerahkan proposal berisikan harapan dan keinginan mereka untuk mendapatkan bantuan serta perhatian di beberapa bidang. Mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, sesuai cakupan bidang Komisi 4 DPR RI, di mana Bapak Bagus Adi Mahendra Putra menjalankan tugas kedewanannya, hingga aduan masyarakat di luar bidang Komisi 4 pun tetap diterima dan diperjuangkan sebagaimana mestinya. Proposal adalah salah satu bentuk konkret keseriusan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Pembuatan proposal bukan sekedar menulis keinginan semata, namun ada tahapan yang harus dilalui masyarakat, mulai dari pembentukan kelompok, pengumpulan anggota, pembuatan pengurus, pengukuhan, barulah ke tahap pembuatan proposal. Dasarnya kita kan punya kelompok itu kan ada pengurus, Pak. Jadi informasi kita bagi untuk mengumpulkan KTP ada, untuk membuat konsep ada, sehingga ada pengetiknya ada. Jadi kita bersama-sama gitu. Jadi
Jadi semua itu sudah diatur, sudah dibagi tugasnya, sehingga nanti setelah jadi proposal tentu kita ajukan ke sekretariat, dibina, dilihat, oh masih ada kurang, saya jadi lengkap. Jadi akhirnya seperti itu. Hal yang sama juga dijelaskan Nyoman, salah satu pengurus Rumah Aspirasi Amatra. Tetap kita seleksi dulu. Pertama, contohnya kelompok harus memiliki badan hukum atau pengukuhan dari kepala desa. Setelah itu kita bina dan kita tahap ke proposal. Setelah tahap proposal tetap juga kita seleksi apa kelompok ini siap nanti untuk menerima bantuan. Setelah itu dibuatkan proposal dan masuk ke database kita. Baik sekretariat maupun Bapak Bagus Adi Mahendra Putra sendiri tidak lantas lepas tangan dengan proposal yang telah masuk ke Rumah Aspirasi Jangkar Amatra. Secara sigap, mereka langsung melakukan tindak lanjut untuk mempercepat proses penyaluran bantuan itu sendiri. Sebelum saya mengajukan permohonan ini, saya punya database dan saya harus tunjukkan dulu ke Bapak Bagus. Tunjukkan kalau ini dari pertanian, kalau ini dari bidang olahraga, kalau ini dari pura, ini dari kesenian, itu tetap biar Bapak juga tahu dari mana-mana aja yang memohon. Keefektifan Rumah Aspirasi Jangkar Amatra dan peran Bapak Bagus Adi Mahendra Putra memang sangat dirasakan masyarakat Bali. Menurut mereka, Bapak Bagus Adi dengan Rumah Aspirasi Jangkar Amatranya tidak sekedar menampung aspirasi, tapi benar-benar menyalurkan dengan tepat dan dapat terpantau oleh masyarakat. Melihat antusias yang begitu besar, Rumah Aspirasi akhirnya dibuka di tiap kabupaten yang ada. Bahkan kabarnya, Bapak Bagus ada agenda pembukaan Rumah Aspirasi yang baru di wilayah Kabupaten Jembrana. Penjelasan yang saya dapatkan dari masyarakat dan juga sekretaris dari Rumah Aspirasi Bapak Bagus memang sudah cukup jelas. Tapi sepertinya akan lebih jelas lagi kalau saya bisa menemui Bapak Bagus Adi dan melihat langsung bagaimana beliau menyerap aspirasi masyarakat. Informasi yang saya dapatkan, Bapak Bagus Adi akan melihat langsung penyaluran kombine untuk mempermudah panen petani di wilayah Jembrana. Swastiastu, Bapak-bapak. Swastiastu, Mbak Nadia. Gimana Selamat kabar? siang, Pak Bagus. Baik. Tapi kemarin saya sempat nih, Pak, mengunjungi salah satu rumah aspirasi Bapak. Saya pengen tahu sebenarnya mekanisme sampai akhirnya ada combine ini. Jadi saya pengen tahu nih gimana masyarakat di Bali ini bisa menyampaikan aspirasinya ke Pak Bagus dan sampai akhirnya mendapatkan atau direalisasikan untuk permintaannya. Ya, jadi gini, Nadia. Bali ini terdiri dari 9 kabupaten kota. 9 kabupaten kota. Ya, jadi kalau masyarakat saya suruh datang ke tempat saya di Jalan Raya Canggu 88, yaitu di Kabupaten Badung, itu jauh, bisa dari sini 3 jam. Nah, untuk itu saya menjemput bola di setiap kabupaten kota. Saya buka rumah aspirasi, sekretariat Jaringan Karya Adi Mahendra Putra, yang disingkat Jangkar Amatra. Nah, di sini masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dan keluhnya, termasuk menyampaikan proposalnya. Langsung di situ ya, Pak? Langsung di situ.
Kalau memang sudah bisa lebih maju lagi, kami setiap sekretariat kami sudah buatkan email. Dari rumah pun sudah bisa mengirim proposal. Berarti tidak perlu bentuk fisik dari proposal. Tidak perlu. Via email pun masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Iya. Wow. Jadi itu sampaikan, kita print. Nah setelah itu, seperti sekarang ini saya turun. Di samping saya mengevaluasi dari alat yang sudah turun, saya memverifikasi kelompoknya. Apa kelompok ini sudah benar ada apa enggak? Apa kelompok ini benar-benar pelaku pertanian itu apa enggak? Biar jangan nanti lahir kelompok-kelompok bodong. Saya nggak mau. Oh, gitu. Diberi alat malahan dijual nanti. Kan rugi negara ini. Iya benar Pak. Nah, Harusnya itu. dimanfaatkan Dimanfaatkan. semaksimal mungkin. Jadi saya evaluasi, jadi saya menjalankan fungsi pengawasan saya, anggarannya sudah tersalurkan, alat yang diadakan oleh pemerintah sudah benar apa enggak? Kalau sudah benar, betul-betul membantu masyarakat apa enggak? Nah ini kan harus kita evaluasi terus, karena kita Dan saat saya sedang asik berbincang dengan Bapak Bagus, salah seorang warga datang dan menghampiri kami, menyerahkan proposal permintaan kombain untuk mempermudah panen padi di daerahnya. Panen yang memerlukan kombin. kombin. Sudah pernah lihat kombin belum? Baru niki. Oh baru ini. Sudah pernah tahu keuntungannya belum? Cerita dari Kramo Subak sudah. Sudah, ya. Nah ini Mbak Nadia langsung nyelonong ke sini. Ini pun kita terima. Oh, Ya. tetap diterima ya Tetap Pak terima. ya. Baru setelah ada proposal yang masuk, langsung dicek atau Dicek saya. Kalau dekat tempatnya kita verifikasi. Kita ketemu dengan pengurus kelompok dengan anggota kelompoknya. Jangan sampai nanti namanya kelompok sudah itu di dalamnya ada nama-namanya. Nah, yang kemudian nama-nama itu hanya AMPI. Anak misalnya ponakan ipar. Oh, Nah, AMPI. Jadi cuman nggak ada sebenarnya nggak ya. ada kelompok palsu itu. ya. Ya, kita verifikasi. Nah, yang nantinya kenapa kita lakukan verifikasi itu? Nah, kalau saya mengajukan ke dinas, kalau kita sudah verifikasi, saya yakin. Kemudian ada verifikasi dari dinas, saya tenang bahwa kelompok yang diverifikasi oleh dinas itu atau dari pihak eksternal sudah benar-benar ada kelompok itu. Jadi saya tenang. Baik, Pak Bagus, saya mau tahu kegiatan Pak Bagus selanjutnya dong. Saya juga pengen tahu kalau di daerah sini ada nggak sih Pak rumah aspirasi? Ada. Boleh Sebentar. kita kesana Boleh buat ke melihat? sana. Jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan perjalanan untuk tahu aspirasi di daerah-daerah lain, tetap di Aspirasi Penyambung Suara Rakyat. Saya masih penasaran bagaimana cara Bapak Bagus mengakomodir langsung aspirasi masyarakat, mendengar dan menyerap serta berdialog langsung dengan mereka. Dan akhirnya rasa penasaran saya terjawab. Ini dia, Rumah Aspirasi Jangkar Amatra di Kabupaten Jemberana yang akan beliau resmikan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Sekretariat Jangkar Amatra Kabupaten Jemberana saya resmikan. Terima kasih. Untuk itu silakan memanfaatkan secara maksimal sekretariat ini. Mulai hari ini, saat ini dipergunakan sebagai tempat penyerapan aspirasi, penyaluran bantuan, dan juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ternyata, sebelum ada rumah aspirasi pun, Pak Bagus sudah sering berdialog untuk menyerap aspirasi masyarakat, seperti yang disampaikan salah satu pengurus Jangkar Amatra Kabupaten Jemberana, Bapak Ketut.
mana dari dulu sebenarnya sudah banyak aspirasi yang disalurkan oleh Pak Bagus Hadi, di mana dulu sebelum terbentuknya Jangkar Amat Radis ini itu dibantu oleh korwil-korwil setempat. Tapi korwil-korwil yang dulu tidak bisa bekerja secara efektif. Nah, timbullah niat Pak Bagus ini untuk mendirikan Jangkar Amat Radis ini, di mana Jangkar Amat Radis ini sebagai rumah aspirasi untuk masyarakat Kabupaten Jembrana. Dan hampir di 9 kabupaten dan kota di Bali ini sudah semua terbentuk sekretariat Jangkar Amat Radis ini. Kalau sekarang kita sistemnya jemput bola juga, di samping ada beberapa kelompok tani yang datang, kita sistemnya jemput bola sambil mengadakan pembinaan di sini kepada kelompok tani masing-masing. Kita selalu adakan jemput bola, di mana kita sharing di lapangan, terus kelompok tani itu mau datang. Kita tidak ada istilahnya pemaksaan, di mana kita yang nantinya bergerak untuk mencari aspirasi itu. Ya, kebetulan untuk pembuatan proposal, kita layani di sini langsung. Nah, hanya membuat pengukuhan saja, kelompok tani itu membuat pengukuhan dan membawa pengukuhan serta struktur kepengurusan itu, kita di sini sudah membuatkan proposal itu. Dan secara otomatis masyarakat itu sendiri kita beri kemudahan untuk hal itu. Tidak, mantul. Baik pemirsa, aspirasi seperti yang sudah tadi dijanjikan, kalau saat ini saya bersama Pak Bagus sudah berada di rumah aspirasi yang baru saja diresmikan. Nah Pak Bagus, boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Ya. Memang seberapa antusias masyarakat Bali untuk menyampaikan aspirasinya sampai Pak Bagus juga akhirnya membuka rumah aspirasi di wilayah Jembrana, Kabupaten Jembrana ini Pak? Jadi dengan melihat jarak di Kabupaten Jembrana ini begitu jauh dengan tempat tinggal kami di Denpasar, yaitu kurang lebih 3 jam memakan waktu perjalanan. Jadi saya berpikir untuk lebih singkatnya masyarakat menyampaikan aspirasi itu, kami berpikir dan melaksanakan pembentukan rumah aspirasi di setiap kabupaten kota. Dan ini tidak hanya di Jembrana, di kabupaten lain juga kita laksanakan. Nah, kebetulan di Jembrana baru hari ini kita laksanakan karena memang kabupaten yang terakhir di dalam pembentukan ini. Tapi untuk sebelum-sebelumnya memang mekanisme yang dilakukan masyarakat Jembrana ketika ingin memberikan proposal seperti apa? Harus Jadi, datang? Sebelumnya setiap kabupaten itu dibantu oleh korwil, koordinator wilayah. Jadi koordinator wilayah lah yang datang ke kantor kami untuk menyampaikan proposal tersebut, dan kadang-kadang juga dititipkan di bemo, angkutan umum dititip dan kita ambil di terminal oleh staf kami. Dan ini perlu kita tingkatkan karena animo masyarakat begitu tinggi. Nah, jadi harapannya bagaimana pembangunan ke depan ini bisa lebih cepat dan tidak hanya untuk penerimaan proposal. Jadi yang terpenting sekretariat ini kita wujudkan adalah sebagai tempat ketemu. Ada komunikasi langsung gitu. Kontak tani, temu kangen dan sebagainya. Nah, tempat penyerapan aspirasi. Kalau kita di dalam pertemuan itu kita akan terlahir ide-ide dari pengungkapan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Itu yang utama dari pembentukan sekretariat ini. Nah, kalau pemirsa lihat seberapa antusiasnya masyarakat di Jembrana saja nih ya untuk menyampaikan aspirasinya, bisa dilihat baru saya dibuka sudah banyak sekali tumpukan proposal. Nah, kalau Pak
Bagus sendiri nanti untuk memilah, oh ini proposal yang akan diprioritaskan atau ini yang nantinya masih bisa dipending, itu seperti apa Pak pemilihannya? Jadi ada beberapa verifikasi kita laksanakan. Pertama verifikasi administrasi. Administrasi. Ya, yang kedua adalah verifikasi lokal. Lokal Jadi di ini? lokal itu adalah di areal itu. Terkait dengan program yang dimohonkan itu sudah ada apa enggak? Sudah berjalan. Cukup apa enggak? Contoh, ada aturan di 15 areal sawah itu harus ada berapa traktor. Nah, jadi harus ada ukurannya itu. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, ya kita cari ke yang lain. Jadi kalau memang belum sama sekali ada di situ, ya kita prioritas. Jadi yang acuan kita adalah dari luasan daerah, luasan areal, dan potensi yang ada dengan penunjang alat itu yang menjadi parameter yang utama. Nah, Pak Bagus sendiri kan sudah ada di DPR dari periode sebelumnya, 5 tahun yang sebelumnya. Proposal pasti juga sudah ada banyak yang masuk. Apakah sudah ada yang terrealisasi dan sesuai dengan visi misi Pak Bagus yang dikemukakan di awal? Jadi kalau kita bilang sempurna belum. Jadi yang pasti alokasi dari program yang diberikan oleh pemerintah yang kita bawa ke masyarakat sudah lebih yang bisa realisasi. Sudah lebih. Nah, kelebihnya apa? Nah, karena biasanya ada hal-hal yang di luar itu, dua program itu bisa kita lakukan. Nah, ini sudah lumayan bagus, tinggal yang kurangnya ada. Kurangnya kita melakukan pendampingan atas program ini. Inilah yang kita dorong. Seperti tadi kita lihat alat itu sudah ternyata ada yang bagus, sudah bermanfaat. Dari hasil kerjanya UPJA ini sudah bisa menyisihkan keuntungannya dan dikembalikan kepada orang tua yang membutuhkan. Nah, ini penting. Nah, ini yang terpenting. Makanya di dalam pemberian program Al-Sintan itu yang terpenting harus tercatat evaluasi yang kemudian bisa meningkatkan dan memberikan suatu keuntungan kepada kelompok itu sendiri. Nah, setelah ada keuntungan, kami memang menegaskan kami menjalankan konsep BABE. Apa itu BABE? Bahagia bersama. Nah, itu. Sepertinya sudah bahagia bersama juga ya tadi kalau dilihat dari kumpul bersama. Jadi dia tak kalah mendapat keuntungan, mendapat rezeki, janganlah makan sendiri. Dia harus bagikan kepada orang lain sehingga memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Luar Di biasa. dalam kebahagiaan orang lain itu, di situ akan ada rahmat yang lebih yang diberikan kepada kita. Amin. Pak Bagus, satu lagi nih kalau soal aspirasi, apa mungkin ada yang di Jakarta, di pusat gitu, menyampaikan langsung ke Pak Bagus, menemui Pak Bagus di pusat untuk menyampaikan aspirasinya langsung? Ya, jadi konsep kita kan jemput bola. Jadi tidak menunggu yang di Jakarta nunggu yang datang dari Bali, Bali nunggu, tidak, kami turun. Setiap 3 bulan yang di Jakarta turun ke Bali. Jadi menyampaikan apa program, mengevaluasi, itu mengambil usulan-usulan itu untuk dibawa ke Jakarta. Nah, kadang-kadang saya di Jakarta biar jangan tersendat ini informasinya dan komunikasinya. Di Jakarta, tak kala saya melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat pun, saya memverifikasi proposal-proposal yang ada, yang seyogianya saya berikan surat pengantar kepada mitra kerja, saya buatkan pengantar. Tidak hanya di pertanian. Ya, tidak hanya di pertanian. Semua bidang. Jadi, ya namanya kita jadi wakil rakyat memperjuangkan, ya ada masjid, ada pura, ada gereja, ya kami tampung juga. Sebagai wakil mereka, saya berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Ya mudah-mudahanlah Tuhan selalu memberikan jalan yang baik, semua aspirasi bisa kita realisasikan dengan baik. Nah, kalau untuk kedepannya Pak, kan masih ada periode selanjutnya karena sudah sukses masuk lagi ya Pak ya? Sudah banyak hal soal aspirasi yang saya peroleh dari Bapak Bagus.
Tapi sepertinya saya masih penasaran dengan apa yang akan Pak Bagus perjuangkan pada DPR periode 2019-2024 mendatang. Jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi Penyambung Suara Rakyat. Pertanyaan mulai dari alasan penambahan rumah aspirasi baru hingga penyerapan aspirasi walau tengah berada di Jakarta sudah saya tanyakan. Dan sekarang saya mau tahu soal apa yang akan diperjuangkan Pak Bagus di periode selanjutnya, khususnya terkait aspirasi masyarakat. Nah, kalau untuk kedepannya Pak, kan masih ada periode selanjutnya karena sudah sukses masuk lagi ya Pak ya. Nah ini apa yang mau ditingkatkan, mau dikejar lagi untuk memberikan kebahagiaan bersama tadi untuk memaksimalkan di masyarakat? Jadi pada periode saya yang kedua, saya ingin mengembangkan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Melihat fenomena dan kebutuhan masyarakat di pertanian ini, saya sangat merasa masih sangat perlu kita wujudkan yang namanya Bank Tani. Bang Tani. Jadi di periode yang kedua ini, di samping kita tetap memberikan bantuan sarana prasarana pertanian, juga kita akan melengkapi sekretariat kita dengan Bank Tani. Dari kecil, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan itu nantinya juga akan disebar di setiap itu ya Pak, kabupaten gitu ya, Bank Iya, Tani itu. jadi Bank Tani itu induknya kita sudah ada, izin Provinsi Bali, yang kemudian ini akan sudah bisa dilaksanakan. Tanggal 4 Oktober, selesai pelantikan, kita akan meresmikan Bank Tani. Semoga semua yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak Bagus. Dan untuk selanjutnya ini masih ada aktivitas lagi Pak? Ya, saya sebentar malam akan ketemu dengan korwil-korwil kami seprovinsi Bali untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan saya dapat menyampaikan program selanjutnya untuk mereka segera turun ke daerahnya untuk menyerap aspirasi dan mengambil serta memperjuangkan aspirasi tersebut. Baik, nah pemirsa Aspirasi jangan kemana-mana, terus ikuti aktivitas dari Pak Bagus, tetap di Aspirasi Penyambung Suara Rakyat. Harus lebih semangat ini. Mekanisasi pertanian atau Penyerapan aspirasi yang dilakukan Bapak Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra ini dilakukan di mana saja dan kapan saja. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Bali, nyatanya agenda beliau bertemu Korwil untuk mendengarkan langsung perkembangan dan kendala dalam penyerapan aspirasi di wilayah pun belum bisa diakhiri. Dari Bali dan dari Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, saya belajar jangan pernah lelah untuk mendengarkan. Dari sebuah cerita, ada banyak hal yang kita dapat. Doa, harapan, dan perjuangan. Proposal yang disampaikan masyarakat berisikan perjuangan dan harapan. Mereka menulisnya menggunakan pikiran dan gagasan untuk satu titik kebaikan di masa yang akan datang. Demikianlah perjalanan singkat saya melihat dan mendengar bagaimana masyarakat antusias menyampaikan aspirasinya. Saya Nadia Kanaya dari Provinsi Bali, terus saksikan Aspirasi Penyambung Suara Rakyat episode selanjutnya.